Sudah, siap. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anakku peserta MPLS yang saya banggakan dan saya cintai. Marilah kita lanjutkan untuk acara berikutnya, yaitu sesi menulis. Yang kegiatan menulis ini sudah merupakan aktivitas yang tidak asing bagi kalian semua. Dalam setiap hari pasti kalian tidak akan bisa terlepas dari kegiatan menulis, terutama hubungannya dengan tugas yang ada di sekolah. Baiklah, untuk memanfaatkan waktu, kita mulai saja agar kalian nanti bisa menikmati bahwa kegiatan menulis itu menyenangkan. Ini saya pilihkan tema yang sangat cocok bagi kalian, yaitu menulis itu mudah dan menyenangkan. Ya, sebelum saya mulai, saya perkenalkan diri saya dulu. Untuk nama sudah tertera di dalam layar, yaitu Ibu Siti Maisarah, yang nanti akan bertemu dengan kalian kalau nanti sudah masuk pada kegiatan pembelajaran, yang nanti saya bertugas untuk mengajarkan mata pelajaran bahasa Indonesia. Maka dengan kegiatan di MPLS ini sangat cocok nanti untuk bisa mendukung KBM pada mata pelajaran bahasa Indonesia juga. Agar nanti dalam kita membahas masalah menulis ini bisa terarah dan tercapai apa yang kita inginkan, akan saya bagi menjadi beberapa sub. Kita mulai dari yang pertama, yaitu pengertian menulis. Yang kedua, yaitu unsur-unsur menulis. Yang ketiga, tujuan menulis. Yang keempat, manfaat menulis. Yang kelima, alasan menulis itu mudah. Yang keenam, alasan menulis menyenangkan. Yang ketujuh, langkah-langkah jitu dalam menulis. Yang kedelapan, tip atau trik menulis yang menyenangkan. Yang kesembilan, teknik menulis untuk pemula. Yang ke-10, sebagai motivasi kita nanti ada moto-moto yang nanti bisa kalian terapkan saat nanti kalian mulai menulis. Kemudian nanti yang terakhir kita akhiri dengan tugas menulis bagi kalian semua. Maka nanti agar dalam kalian mengerjakan tugas itu bisa lancar, kalian harus menyimak apa yang ada di dalam layar ini. Yang pertama yaitu pengertian menulis. Menulis merupakan kegiatan mengungkapkan gagasan, pikiran, pengalaman, dan pengetahuan ke dalam bentuk catatan dengan menggunakan huruf, lambang, atau simbol yang dibuat secara sistematis sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh orang lain. Jadi sangatlah mudah kalau nanti kalian itu berniat untuk menulis, karena tinggal mengungkapkan apa yang ada di dalam pikiran kalian, apa yang menjadi gagasan kalian, termasuk pengalaman apapun nanti bisa kalian wujudkan dalam bentuk tulisan. Ya nanti wujudnya bisa berupa huruf, bisa lambang atau simbol yang nanti akan disusun secara sistematis yang akhirnya bisa dengan mudah dipahami oleh orang lain. Next. Berikutnya unsur-unsur menulis. Agar di dalam kalian nanti menulis itu bisa lancar, ada 4 hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama yaitu gagasan. Gagasan ini merupakan topik yang berupa pendapat, pengalaman, atau pengetahuan. Jadi ini merupakan modal utama bagi kalian, agar nanti saat menulis itu bisa lancar. Punya gagasan dulu. Kemudian setelah gagasan itu kita persiapkan, hal yang kedua yang harus kalian perhatikan yaitu tuturan.
Tuturan merupakan pengungkapan gagasan yang dapat dipahami pembaca. Setelah anak-anak memiliki gagasan, ide, pemikiran, silakan nanti ungkapkan apa yang menjadi gagasan kalian dalam bentuk teks. Teks ini nanti bisa bermacam-macam, bisa berupa teks narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Kemudian hal ketiga yang harus kalian persiapkan yaitu tatanan. Tatanan merupakan aturan yang harus diindahkan ketika mengungkapkan gagasan. Jadi nanti sudah sampai pada prakteknya, aturan yang harus kalian sepakati, harus kalian indahkan nanti. Di antaranya saat kalian menulis nanti harus menggunakan ejaan. Apalagi kalau itu berhubungan dengan tulisan yang sifatnya resmi. Pedoman ejaan harus kalian terapkan, tidak boleh menggunakan aturan sendiri-sendiri. Kemudian unsur yang keempat yaitu wahana atau alat. Wahana atau alat di sini sangat mendukung kesulitan dalam kalian menulis. Wahana atau alat bisa berupa kosakata, tata bahasa, dan retorika atau seni memakai bahasa. Jadi dapat mungkin tadi dari 4 unsur itu harus kalian gabungkan agar nanti bisa menghasilkan tulisan yang bermakna bagi para pembaca. Next. Gambarnya hilang. Makanya. Ibu, gambarnya hilang, makan es. Terus dihapus. Mohon maaf tadi ada gangguan teknis sedikit oleh tim alumni. Kita lanjutkan untuk poin yang ketiga yaitu tujuan menulis. Saya yakin saat anak-anak menulis itu akan memiliki beberapa tujuan yang nanti harus kalian capai. Tujuan yang pertama bisa dipakai untuk meningkatkan kecerdasan. Jadi dengan kalian tuh senang menulis nanti otomatis untuk kecerdasan akan bisa meningkat. Kemudian yang kedua dengan tujuan untuk mengembangkan daya inisiatif dan kreatif. Dengan kalian sering menulis nanti akan muncul daya inisiatif dan kreatif yang nanti bisa dikembangkan lewat tulisan tersebut. Tujuan yang ketiga yaitu menumbuhkan keberanian. Jadi walaupun hanya lewat tulisan, nanti akan bisa kalian pakai sebagai ajang untuk menumbuhkan keberanian. Di antaranya keberanian untuk mengungkapkan gagasan, ide, atau mungkin pemikiran kepada orang lain. Kemudian tujuan yang keempat yaitu mendorong motivasi untuk mencari dan menemukan informasi. Saya yakin kalau anak-anak itu menulis, pasti sebelumnya diawali dengan membaca dulu. Jadi harus mencari dulu informasi-informasi yang nanti akan dikemas di dalam tulisan. Itu untuk tujuan menulis, jadi nanti sesuaikan saat kalian itu menulis dengan 4 tujuan tersebut. Mana yang akan kalian capai nanti. Next. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, yaitu manfaat kalau kalian itu senang menulis. Tidak ada orang itu yang rugi kalau kita punya keterampilan menulis. Banyak sekali manfaat yang bisa kita peroleh. Di antaranya yang pertama yaitu mengenali potensi diri mengenai permasalahan yang ditulis. Jadi dengan kita menulis kita akan bisa mengukur bagaimana potensi diri saya itu. Kemudian yang kedua, mengembangkan gagasan dalam bentuk teks. Gagasan yang kita miliki jangan hanya kita simpan saja di dalam hati. Silahkan diungkapkan, kembangkan dalam bentuk tulisan. Yang ketiga yaitu memperluas wawasan kemampuan dalam berpikir. Dengan kita sering menulis, otomatis nanti wawasan berpikir kita itu akan lebih luas. Kemudian yang keempat yaitu menilai gagasan sendiri secara objektif. Jadi dengan kita menulis itu akan bisa kita ketahui bagaimana kualitas
gagasan yang saya tulis secara objektif. Kemudian yang kelima, dapat memotivasi diri untuk belajar dan membaca lebih giat. Ya ini, jadi kalau kita ingin terampil menulis, dapat mungkin kita harus punya motivasi untuk belajar, dan belajar. Harus lebih giat untuk membaca. Kemudian manfaat yang keenam, membiasakan diri untuk berpikir dan berbahasa secara tertib. Ini aturan yang harus kita taati. Kalau kita sudah niat untuk menulis, kita harus membiasakan diri dalam berbahasa berpikir secara tertib. Tidak boleh kita menyimpang dari aturan yang ada. Kemudian yang ketujuh, memperluas dan meningkatkan pertumbuhan kosakata. Kalau kita sering menulis, nanti akan dapat meningkatkan, bisa memperluas pertumbuhan dalam kita menggunakan kosakata. Yang kedelapan yaitu bisa meningkatkan kemampuan dalam pengaturan dan pengorganisasian. Karena saat kita menulis, kita harus bisa menulis secara sistematis, sehingga harus pandai untuk mengatur, pandai untuk mengorganisasikan bagian mana yang harus disampaikan pada bagian awal, tengahnya bagaimana, sampai pada bagian akhir. Next. Lanjut ke alasan mengapa menulis itu mudah. Jadi jangan sampai di antara kalian ada yang mengatakan menulis itu sulit. Tidak. Ternyata menulis itu mudah. Mengapa kalau kita menyebut kalau menulis itu mudah atau menyenangkan? Yang pertama yaitu kita cukup menulis apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan di dalam hati kita. Ungkapkan semua pemikiran, semua perasaan yang ada di dalam hati kita. Kemudian yang kedua, bermodalkan kemauan seseorang. Jadi kalau kalian itu punya kemauan, pasti bisa. Kalian pasti bisa, pasti mampu. Asalkan punya kemauan yang keras. Kemudian yang ketiga, bersumber dari gagasan atau pendapat atau ide sendiri. Kan mudah, tidak harus kita mencari gagasan dari orang lain. Cukup dari apa yang kita miliki, gagasan kita, ide kita, pendapat kita ungkapkan dalam bentuk tulisan. Kemudian alasan yang keempat, dapat dilakukan oleh setiap orang. Jadi menulis tidak harus dilakukan oleh penulis yang sudah handal, penulis yang sudah pakar. Tapi setiap orang bisa melakukan kegiatan menulis ini. Mulai dari anak-anak yang belum masuk sekolah, itu sudah bisa menulis. Sekalipun itu hanya tulisan yang mungkin merupakan tulisan yang belum bagus, tapi itu sudah menunjukkan bahwa setiap orang itu mampu untuk menulis. Jadi siapapun bisa mengungkapkan gagasannya dalam bentuk tulisan. Kemudian yang kelima, tidak ada tulisan yang salah. Maka kalau kalian ingin benar, ingin sempurna, jangan takut salah. Yang penting tuliskan semua apa yang ingin kalian tuliskan. Baru nanti untuk urusan benarnya itu nomor 2 dan seterusnya. Yang pertama, berani untuk menulis dulu. Tidak usah takut salah. Kesempurnaan, kebenaran berawal dari kesalahan. Kemudian yang keenam, bebas memilih gaya penulisan. Jadi kalian itu bisa memilih gaya penulisan yang cocok dengan saya itu yang mana. Sesuaikan dengan kemauanmu. Tidak ada paksaan, harus menulis dengan gaya penulisan dari orang lain. Kemudian alasan yang ketujuh, tidak ada pendapat yang baku. Semua orang berhak untuk menyampaikan pendapatnya. Maka nggak usah takut kalau salah. Kalian punya hak untuk menyampaikan pendapat. Sampaikan pendapatmu secara bebas dalam bentuk tulisan tersebut. Next. Selanjutnya, kalau tadi alasan menulis yang mudah, sekarang alasan menulis yang menyenangkan. Alasan yang pertama yaitu dengan kita menulis, kita dapat mengenali diri sendiri. Maksudnya apa? Kita akan bisa mengabadikan, yaitu harapan perjalanan hidup dalam tulisan. Jadi, apa yang ada di dalam diri kita itu bisa nanti kita wujudkan dalam bentuk tulisan. Bisa mengenali diri sendiri. Inilah diri saya. Bisa kalian tuliskan dalam bentuk tulisan. Kemudian yang kedua, yaitu dapat memberikan kepuasan bagi penulis. Dengan kita menulis, kita akan merasa puas.
Kenapa? Karena tulisan merupakan alat komunikasi yang teramat berharga. Jadi dengan kita menulis itu akan bisa berkomunikasi dengan para pembaca. Dan itu merupakan alat komunikasi yang teramat berharga bagi kita. Yang ketiga, dapat mengekspresikan aspek-aspek pemikiran penulis terhadap lingkungan sosial melalui kata-katanya. Jadi bisa kita rasakan sendiri apa-apa yang ada di dalam lingkungan kita atau di lingkungan sosial kita nanti bisa kita ungkapkan dalam bentuk kata-kata. Kemudian yang keempat, dapat mengasah kreativitas. Maksudnya bisa menciptakan sesuatu yang belum pernah dibuat sebelumnya, yaitu dengan mengerahkan kekuatan daya imajinasi. Jadi kalau kita punya daya imajinasi yang belum terungkapkan, silahkan ungkapkan, ekspresikan lewat tulisan. Yang kelima, yaitu dapat menciptakan kenangan. Kita bisa memanggil atau bernostalgia dengan masa lalu. Yang mungkin sudah banyak dilupakan orang. Silakan diingat kembali kenangan masa lalumu untuk kenangan di masa depan atau masa yang akan datang. Silakan kenangan indahmu di masa lalu kemas dalam bentuk tulisan agar nanti bisa dikenang di masa depan oleh pembaca. Kemudian yang keenam, dapat bereksperimen, yaitu melakukan kegiatan yang sama berulang-ulang. Maksudnya, kalau kita itu hari ini sudah melakukan kegiatan menulis, jangan sampai hanya puas dengan hasil tulisan saat ini. Kita ulang lagi nanti. Untuk besok atau mungkin satu hari ditarget harus menghasilkan berapa buah tulisan. Yaitu merupakan hasil eksperimen kita setiap hari, setiap saat. Apa yang kita peroleh, kita ungkapkan dalam bentuk tulisan. Yaitu alasan menyenangkan. Sehingga semua perasaan, apa yang menjadi kenangan kita, apa yang ingin kita capai, itu bisa kalian wujudkan di dalam bentuk tulisan. Next. Agar nanti saat anak-anak itu menulis bisa lancar, ada langkah-langkah yang bisa kalian tempuh untuk mendukung keberhasilan di dalam menulis. Yang pertama yaitu niatkan menulis itu untuk menebar benih kebaikan atau istilahnya sebagai ladang dakwah bagi kita. Jadi dengan kita menulis kita bisa beramal melalui tulisan-tulisan yang bermanfaat bagi pembaca. Lalu kita menulis tulisan tersebut dibaca oleh para pembaca, bermanfaat bagi kehidupannya, itu kan akan bisa membawa kebaikan di dalam hidupnya. Kemudian yang kedua, setelah kita bisa menulis yang nanti berhubungan dengan kebaikan tadi, menulis berarti melepas lelah, melepas resah atau melepas gelisah. Ada kalanya dalam keseharian kita merasa resah, lelah, gelisah. Jangan hanya dirasakan dalam hati. Silakan ekspresikan di dalam tulisan, yaitu dengan menuangkan semua perasaan dalam bentuk tulisan tersebut. Kemudian langkah jitu yang berikutnya yaitu menulis berarti menyentuh dunia. Gampang tuh ya. Dengan tulisan bisa menyentuh dunia. Maksudnya apa? Jika menulis karya fiksi, penulis dapat mengungkapkan gagasannya di dalam bentuk tulisan tersebut, dalam bentuk hal-hal yang nanti berhubungan dengan ikatan hati dan perasaan pembaca. Jadi kalau itu fiksi yang ditulis atau merupakan hasil imajinasi, sedapat mungkin kalian harus mampu mengikat hati dan perasaan pembaca. Karena itu berhubungan dengan khayalan, imajinasi. Sedangkan kebalikannya kalau kalian menulis karya non-fiksi atau karya yang bersifat nyata, fakta, berdasarkan kenyataan, penulis harus mengikat pemikiran pembaca untuk berpikir satu langkah lebih baik. Ini berhubungan dengan kehidupan nyata. Dapat mungkin harus mampu mengikat pemikiran pembaca tersebut agar nanti bisa berpikir satu langkah lebih baik. Dengan membaca tulisan kita,
harapan kita pembaca bisa meningkatkan kualitas hidupnya. Anak-anakku yang saya banggakan, selain tadi ada langkah-langkah jitu agar menunjang kesuksesan kalian dalam menulis, ini juga ada trik atau trik menulis agar bisa menyenangkan. Trik yang pertama yaitu niatkan untuk belajar. Ya, jadi belajar tidak hanya lewat buku, lewat HP, internet, tapi dengan menulis pun itu juga bisa dijadikan sebagai ajang untuk belajar. Karena bisa dipakai untuk mengasah pikiran, memperluas wawasan, sehingga bisa bermanfaat bagi diri penulis itu sendiri maupun bagi pembaca. Trik yang kedua, menulislah dari hati. Maksudnya, penulis bisa mengekspresikan semua perasaan dari hati yang terdalam dan memberi jiwa pada tulisannya. Jadi istilahnya bisa memindahkan hati penulis pada tulisannya. Hati penulis dipindahkan pada tulisan, sehingga bisa menyatu antara hati penulis dengan tulisannya itu. Dan yang ketiga, mencari teman untuk menulis. Jadi nanti agar tulisan kalian itu bisa berkualitas, jangan hanya seorang diri. Silakan cari teman yang sebanyak-banyaknya. Tujuannya apa? Agar sesama penulis bisa saling mengomentari tulisan tersebut dan bisa saling memotivasi secara tidak langsung. Jadi nanti bisa saling menilai, kemudian saling mengkritik, akhirnya bisa dilakukan penyempurnaan berdasarkan masukan atau penilaian dari teman tersebut. Kemudian tip yang keempat, memanfaatkan forum diskusi. Jangan hanya di rumah sendiri, bentuklah forum diskusi. Sering-seringlah berkumpul dengan para penulis yang lain. Harapannya apa? Agar nanti penulis bisa berinteraksi dengan penulis yang lain, bisa sharing, bisa membagikan ilmu yang bermanfaat kepada orang lain. Jadi ini sangat bermanfaat kalau kita bisa mendirikan forum diskusi dalam rangka untuk meningkatkan kualitas tulisan kita. Next. Kemudian tip yang kelima, membuat blog. Ya ini blog seperti yang sudah jadi kebiasaan kalian di masa-masa sekarang ini, nanti bisa kalian manfaatkan untuk meningkatkan kualitas tulisan kalian. Blog yang kalian buat sesuaikan dengan hobi dan sertai dengan analisis. Ini sangat mudah tuh ya, karena kan bisa kita hubungkan dengan hobi kita. Dan nanti sertakan dengan analisisnya. Biar nanti dibaca oleh para pembaca yang akhirnya bisa bermanfaat bagi mereka. Kemudian tip yang keenam, membuat catatan pribadi. Bisa dalam bentuk jurnal atau buku harian untuk praktek menulis setiap hari agar kemampuan menulis itu meningkat. Yang namanya menulis itu tidak datang dengan serta-merta, harus melalui tahapan-tahapan. Pada tahapan awal hal yang wajar kalau mungkin masih banyak kesalahan, maka perlu kalian buat catatan pribadi. Hari ini tulisan saya masih banyak kesalahan. Silakan cermati nanti kesalahannya di mana, kemudian lakukan langkah berikutnya yaitu koreksi, kemudian penyempurnaan atau pembetulan. Itu berdasarkan catatan pribadi tadi. Kemudian tip yang ketujuh, rajin membaca ulang atau mencari buku dan artikel yang terkait dengan tema tulis-menulis di internet. Sekali lagi, agar menunjang kesuksesan dalam menulis, harus lebih sering membaca sumber-sumber yang ada di media sosial yang berupa media cetak maupun media elektronik. Jadi jangan sampai terlepas dari informasi-informasi yang ada di medsos tersebut. Bisa menemukan inspirasi dan mendapatkan ide-ide segar. Jadi dengan kita sering membaca sumber-sumber informasi tersebut, nanti akan bisa kita temukan inspirasi baru yang sebelumnya belum muncul pada tulisan kita, yang sebelumnya belum kita pikirkan, dan akan bisa mendapatkan ide-ide yang segar pula. Sehingga harapannya tulisan yang akan kita tulis ini nanti atau yang akan datang bisa lebih bagus, lebih berkualitas dari yang kemarin. Kemudian yang ke-8, sering-sering nonton YouTube dan main medsos.
Ini dengan kita nonton YouTube dan main medsos itu bisa menjelajahi medsos untuk mencari ide tulisan. Jadi tujuan kita nanti nonton YouTube atau main medsos itu untuk sumber ide dalam kita menulis. Kemudian juga bisa dipakai untuk mengolah informasi dan memanfaatkannya sebagai sumber tulisan tersebut. Sehingga kalau suatu saat kita mungkin kurang yakin terhadap pendapat yang kita sampaikan, kita bisa mencari dukungan dari YouTube atau medsos tersebut. Ya, anak-anakku yang masih bersemangat di pagi hari ini, mari kita lanjutkan untuk sub materi berikutnya, yaitu teknik berlatih menulis. Terutama bagi kalian yang merasa kalian sebagai seorang yang masih pemula, masih dasar. Itu ada beberapa teknik berlatih agar nanti di dalam kalian itu sampai pada kegiatan menulis itu tidak mengalami kesulitan. Yang pertama yaitu menulis harus bermakna. Maksudnya bagaimana? Tulisan yang kita tulis itu harus berkaitan dengan aktivitas keseharian yang variatif. Jadi nggak usah jauh-jauh, cukup aktivitas yang kita lakukan setiap hari itu kita tuliskan. Kebiasaan kita, keseharian, apa itu kita tuliskan. Yang bervariasi, dalam arti yang beraneka bentuk nanti. Jadi biar nanti pembaca itu yang ingin membaca tulisan kita bisa dihubungkan dengan aktivitasnya yang dilakukan setiap hari. Misalkan kalau pembaca ingin membaca, misalkan kita menulis tentang resep masakan. Itu berhubungan dengan aktivitas masak-memasak. Maka nanti akan mencari tulisan kita yang bertema masak-memasak itu. Jadi nggak usah terlalu jauh, cukup kita mengambil dari aktivitas keseharian kita. Kemudian yang kedua, menulis harus menyenangkan. Maka agar menyenangkan, ubahlah waktu berlatih menulis kalian menjadi waktu bermain yang seru. Jadi anggaplah menulis itu bermain, yaitu bermain kata-kata, bermain kalimat, sehingga nanti bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi pembaca. Ciptakan permainan yang baru. Jadi kalau kita ingin agar nanti tulisan kita itu bervariasi dan tidak membosankan, menyenangkan, ciptakan permainan yang baru. Jangan hanya itu saja, biar variasi. Lalu menuliskannya di dalam bentuk permainan kata yang nanti bisa berupa tulisan tersebut. Jadi sedapat mungkin nanti dengan kita itu sambil bermain pada akhirnya ternyata bisa menghasilkan suatu karya berupa tulisan. Kemudian teknik berlatih yang ketiga, menulis dengan target yang kecil karena masih pemula, nggak usah muluk-muluk tujuannya. Mulai dengan target yang kecil dulu, yaitu sedikit demi sedikit, yang penting rutin. Nggak harus ditarget satu hari harus selesai satu teks. Tapi bisa kalian lakukan sedikit demi sedikit. Tidak harus sekali jadi. Jadi secara tahapan. Kemudian yang keempat, buatlah stasiun menulis. Tujuannya apa? Agar nanti saat kita itu menulis, itu kita punya ruang atau wahana khusus yang disebut di situ pojok istimewa untuk menulis lengkap dengan kertas dan aneka alat tulis berwarna. Jadi membuat pojok istimewa yang lengkap dengan kertasnya yang beraneka, juga alat tulisnya yang berwarna-warni, sehingga akan lebih menarik perhatian. Kemudian teknik yang kelima, kreatif dengan aneka barang. Jadi tidak hanya sekedar kita tuh menulis itu hanya menggunakan pulpen, pensil, dan buku, tapi kita bisa manfaatkan barang bekas yang ada untuk menulis. Misalnya bekas selebaran untuk membuat huruf di lantai. Di media lantai pun bisa dipakai untuk menulis, tidak harus berupa buku. Selebaran dari mungkin yang sudah tidak dipakai atau bekas selebaran itu kita potong-potong, kemudian kita variasikan untuk membuat huruf di lantai. Itu akan membuat permainan yang unik. Dan nanti akan
ya memberikan dorongan bagi kita untuk menghasilkan tulisan. Atau bisa menulis dengan jari di atas baki berlapis tepung. Ya, ini kan permainan yang menyenangkan. Kalian ya di rumah pasti punya baki. Isilah baki itu dengan ya tepung. Kemudian kalian ya permainkan jari-jarimu di atas ya baki yang ada lapisan tepungnya itu. Itu bisa dipakai sebagai ajang untuk berlatih menulis. Jadi tidak harus ya kita itu menulis dengan pulpen, dengan ya pensil di atas kertas. Medianya bisa bermacam-macam. Bahkan media yang berupa bahan bekas pun itu bisa kita manfaatkan. Kemudian yang berikutnya, sedikit kritik, banyak pujian. Nah inilah ya salah satu motivasi bagi kita. Jadi kalau kita itu sudah niat menulis, jangan takut salah. Apalagi di sini bagi kita yang mungkin ya mengajari orang lain yang masih dalam ya tahapan pemula. Dapat mungkin ya kalian jangan terlalu banyak memberikan kritik. Jadi tidak mengomentari setiap langkah dalam berlatih menulis. Silakan nanti ya kesalahan-kesalahan yang ya dialami oleh penulis pemula itu kalian beri penghargaan, beri pujian. Walaupun itu mungkin ya masih ada ya kekeliruan atau kesalahan. Beri pujian walaupun mungkin baru mengalami kemajuan meskipun sedikit. Jadi hindari kritikan-kritikan yang nanti akan bisa mematahkan semangat bagi para penulis, terutama penulis pemula. Next. Ya ini sampai pada materi yang terakhir agar nanti anak-anak bisa menjadi penulis seperti Khairul Anwar atau mungkin seperti Djoko Damono yang menjadi idola bagi para pembaca. Ini ada beberapa tips atau ya moto atau mungkin bisa apa ya kalian jadikan sebagai motivator agar nanti kalian dalam menulis itu bisa ya lebih enjoy, lebih senang dan lebih berhasil. Yang pertama yaitu penulis tidak akan lenyap dari dunia, tapi dunia akan lenyap bersama penulis. Ya, ini kata-kata puitis ya, yang bisa motivasi kita sebagai seorang penulis. Penulis tidak akan lenyap dari dunia, tapi dunia akan lenyap bersama penulis karena penulis sudah menyatu dengan dunianya. Kemudian yang kedua, jadilah perintis perubahan dengan menulis. Jadi kalau ya kita ingin maju, jangan hanya ya hidup itu seperti itu terus. Silahkan ya ciptakan perubahan dengan cara menulis. Karena dengan kita menulis kita akan bisa mengubah dunia. Kemudian moto yang ketiga, satu peluru mampu menembus satu kepala, tapi satu tulisan mampu menembus banyak kepala. Jadi kalau kalian sebagai penembak jitu, mungkin satu peluru hanya mampu untuk menembus satu kepala saja. Tapi untuk tulisan ternyata lebih jitu. Dengan satu tulisan itu bisa menembus banyak kepala. Maksudnya ya kepala pembaca. Kemudian moto yang keempat, membaca adalah membuka jendela dunia. Maka menulis adalah membuat jendela dunia. Berarti antara kegiatan membaca dan menulis itu merupakan kegiatan yang tidak bisa dipisahkan. Sudah merupakan ya pasangan ideal. Kalau kita ingin ya menjelajahi dunia, silakan buka dengan kegiatan membaca. Kalau kita ingin ya menjelajahi dunia, silahkan ya buat dunia tersebut dengan cara kita menulis. Kemudian moto yang kelima, jadikan tulisan sebagai ladang dakwahmu. Kalau umumnya kita dakwah itu kan mungkin hanya secara lisan di dalam bidang keagamaan. Tapi ternyata dengan kegiatan menulis ini juga merupakan salah satu ajang untuk berdakwah. Jadi dengan tulisan kita itu bisa kita jadikan sebagai ladang dakwah kita kepada para pembaca. Demikian anak-anak yang bisa saya sampaikan untuk motivasi kalian. Intinya di sini
saya mengajak kepada kalian semua untuk ya belajar bersama untuk bisa menjadi penulis. Yang penulis itu nanti banyak sekali jenisnya. Tulisan yang kita tulis pun juga bermacam-macam, mulai dari tulisan yang kita ya sampaikan di sekolah yang berhubungan dengan tugas mata pelajaran maupun tulisan yang nanti dipublikasikan pada media sosial, baik itu media cetak maupun media elektronik. Yang perlu saya sampaikan, ini sangat penting ya, janganlah kalian merasa bahwa tulisan kalian itu jelek. Kalian harus optimis. Tulisan yang kalian tulis itu merupakan tulisan yang sangat berharga, utamanya bagi dirimu sendiri dan juga bagi orang lain. Sebab ternyata dengan kita menulis itu akan membagi amal kebaikan kepada orang lain. Dan yang sangat penting lagi ya, selain kita itu puas dengan tulisan kita bisa puas mengekspresikan perasaan kita, nanti ada royalti yang bisa kita terima, ada penghargaan dari ya instansi terkait kalau kita itu nanti rajin menulis. Gambarannya saja seperti pengalaman Bu Mei dulu, ya, karena ini akhir-akhir ini agak ya malas, mungkin kurang motivasi. Kalau Bu Mei menulis di koran itu hanya ukuran ya 3 sampai 4 cm itu mendapatkan ya royalti yaitu Rp100.000, lumayan. Kemudian nanti kalau ditulis di dalam bentuk cerpen, novel, ya, itu kan kalau dipublikasikan juga menghasilkan banyak uang. Termasuk nanti saat kalian mungkin ya menulis di percetakan penerbit yang lain, itu ada yang menghargai satu halaman itu Rp50.000. Jadi nggak ada ruginya kalian itu untuk ya menekuni bidang kepenulisan ini. Maka sekaligus ini nanti ya dengan saya mengisi materi ini, saya mengajak pada kalian semua, bagi kalian yang punya hobi menulis, mari bergabung dengan yang pertama ekstra jurnalistik, yang kedua ekstra karya tulis ilmiah. Insya Allah nanti kita akan bersama-sama untuk belajar menulis. Yang jelas di sekolah kita nanti ada agenda membuat majalah sekolah, ada majalah dinding, dan mungkin yang lain itu nanti bisa kita ya tunjukkan juga saat nanti kalian sudah ya masuk di sekolah secara tatap muka. Maka silakan nanti bagi yang punya hobi menulis, bentuk ya forum atau mungkin ya bentuk kelompok untuk bisa nanti bergabung dengan ya ekstra-ekstra yang sangat cocok dengan keterampilan menulis kalian. Ya demikian untuk materi yang bisa saya sampaikan, tentu banyak kekurangan, saya mohon maaf, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Kemudian agar teori yang telah kalian pahami tadi bisa bermanfaat, maka aplikasikan di dalam praktiknya. Maka untuk pertemuan ini akan saya akhiri dengan tugas yang harus kalian kerjakan. Tugas kalian tidak sulit ya, sangat mudah, karena kalian hadapi sekarang. Tugasnya apa? Susunlah sebuah teks atau karangan dengan tema pengaruh COVID-19 terhadap kehidupan manusia. Ya, ini nanti kalau dibahas sangat luas cakupannya. Maka silakan nanti persempit tema ini menjadi topik. Mungkin pengaruh COVID-19 terhadap kegiatan belajarmu, terhadap perekonomian keluargamu, terhadap mungkin ya kegiatan sosial yang lain dan seterusnya. Jadi bisa nanti kalian persempit dari tema tersebut.
Ada yang tanya? Ya, sekian untuk materi saya. Nanti dilanjutkan dengan tugas. Setiap siswa nanti harus mengumpulkan tugas tersebut sebagai hasil dari kalian menyimak materi yang saya sampaikan tadi. Mungkin ada pertanyaan dari anak-anak semua. Saya beri kesempatan, silakan. Lewat mana, Bu? Ditumbuk lewat mana, Bu? Kumpul lewat mana, Bu? Ditumbuk di mana, Bu? Kumpul di mana, Bu? Gambar. Diketik, Bu. Diketik apa? Nanti di foto apa di share, Bu? Ketika di foto, Bu. Di mana, Bu? Tulis tangan apa diketik, Bu? Berapa, Bu? Oh iya. Ini ternyata, dengarkan dulu. Dengarkan dulu. Pasar. Dengarkan dulu ya semuanya ya. Ternyata setelah saya rangkum dari apa yang saya dengar tadi, pertanyaannya semuanya sama. Tugasnya dikumpulkan di mana dan kapan begitu ya. Ini akan saya jawab. Untuk tugas ini nanti kalian kumpulkan besok pagi sebelum presensi lewat Google Form. Google Room ya. Form. Google Form. Jadi saya ulang, tulisan kalian nanti silakan kumpulkan besok pagi sebelum acara presensi lewat Google Form. Sudah jelas ya? Mungkin ada pertanyaan yang lain? Ada pertanyaan yang lain? Diketik atau ditulis tangan? Ya, ini untuk mempermudah diketik. Namun ada catatan ya, ada syaratnya. Ketikan itu hasil kalian ketik sendiri berdasarkan yang ada di dalam pikiranmu. Nanti akan ketahuan siapa yang hanya menjadi plagiator. Itu ya. Dikirim kemana, Bu? Siap. Dikirim tadi kan sudah saya sampaikan. Itu ya. Google Classroom. Google Form. Tanya gimana, Bu? Mau tanya, Bu. Ya, apa? Print atau tidak? Di print apa cuma Atau diketik harus langsung di dijadikan Google PDF? Ketik langsung dikirim PDF apa? Form. Di print aja, Bu. Di print. Di print biar Di print udah gak kemana-mana, Bu. Gak bisa kemana-mana, Bu. punya print-printan, Bu. Ya di print dalam bentuk PDF. Dikirim dalam bentuk PDF. Dikirim dalam bentuk PDF. Oke, Bu. Ya. Itu dong, Bu. Alhamdulillah. Tidak ada batasan halaman. Bu. Kalian boleh menulis karangan dalam beberapa halaman. Tidak ada batasan. Ditulis banget, Bu. Tidak ada minimal, Ya. Tidak ada minimal. Minimalnya 3 halaman ya. Alhamdulillah. Iya, iya. Lah itu kalian nanti menuliskannya di kertas apa? Bu, langsung diketik, Bu. Diketik aja, Bu. Diketik aja, Bu. Ya, tulisannya BS. Dikit aja, Bu. Nggak usah banyak-banyak. Kertas ukuran kertasnya. Ketik aja ya, Bu. Ketik aja. Ketik aja. Jadi, Ada, Bu.
Halaman Bu, halaman. Salah Bu. Halaman Bu. Itu artikel apa gimana sih, Bu? Ya, ya dalam bentuk artikel bisa. Yang penting kalian tuh Itu fiksi apa non mengekspresikan. fiksi, Bu? Ini kan jadi perasaanmu sekarang Mbak Yanti ya, merupakan ya gagasanmu, idemu bagaimana agar ya COVID yang kalian alami sekarang itu nanti tidak membuat kalian itu kesulitan dalam menjalani kehidupan. Jadi ekspresikan Cerita apa yang fiksi ada dalam- gimana, Bu? Ya jangan fiksi, Kalau pertama dibikin cerita fiksi. itu kan nyata. Ukuran huruf, Bu. Oh ya, oke Bu. Berarti artikel ya, Bu? Iya, artikel kan berhubungan dengan kehidupan Yang itu kan menceritakan nyata. pengalamannya Non fiksi. saat Oke, makasih Bu. pandemi ini, Bu. Iya, namanya pengalaman itu kan non fiksi, bukan apa yang kamu alami. Jadi kan jelas. Ditulis langsung dijadikan PDF gitu kan Bu. Diketik, tadi kan PDF ya. sudah kan diketik di dalam ya, Google Form. Besok kalian sisipkan di presensi. Ya Bu. Paham ya? Masih ada pertanyaan yang lain? Ukuran fontnya berapa, Bu? Satu halaman, Bu. Ukuran font ya 11 saja nggak apa-apa. Kebetulan, Bu. Kartu tanggal Ampuni ya Bu. Ada Bu. Kan ya Bu. Itu terlalu kecil Bu. 11 saja, Bu. 11 terlalu kecil. Ampunnya ya Bu. Ya, Ada cuma 12 Bu. banyak. Halaman aja ya 12 Bu. tapi halaman berarti harus lebih banyak ya. Mampu ya Bu. Setengah halaman Bu. Eh? Boleh nego nggak Bu? 1 halaman lah, maksud setengah halaman. Ya kalau Soalnya kan Bu 1 setengah halaman. halaman nanti yang nilainya juga separuh. Seperawat, Bu. Seberapa tadi? Itu Bu. Seberapa? Misalnya Bu, digede. kalau 1 halaman Bu. Ya minimal 1 halaman begitu ya. Ya, Satu boleh halaman. boleh. Fontnya 11, spasinya 1,5 ya. Yang banyak. Ya. Bu, gimana Bu? Bro, Saya ulang. Fontnya 11, Tulisannya digede. spasinya 1,5. Ya, 11 pasti. Ukuran kertasnya berapa Bu? Ukuran kertasnya Bu. F4. Makasih ya Bu. Ya, sama-sama. Masih ada pertanyaan lagi? Udah Bu, sudah paham. Sudah paham, alhamdulillah. Yang lain? Orang Diketik Dan kemudian ada ya? kasih di PDF, Bu. PDF iya tadi kan sudah saya sampaikan. Diketik Nang dalam rumah bentuk ke. PDF, besok disisipkan saat presensi. Itu ya. Iya Bu. Ya, besok kan ada Kok iso dong sering ora? Besok aku hati ngomong. Masih ada pertanyaan? Tidak Bu. Ya, cukup ya. Oh, lagi yo. Mah kok ngae? Ya, kalau sudah ada pertanyaan, Bu, mau tanya Bu. oh iya ya silakan. Harus bahasa baku apa bahasanya sendiri? Ya, karena ini kan hubungannya dengan artikel ya dapat mungkin bahasa baku, jangan pakai bahasa gaul loh ya. Gaul. Jangan pakai bahasa BA SMS. Wah, saya mau pakai bahasa Kalian berlatih untuk yang menggunakan bahasa yang baku. Kan nanti arahnya ke karya tulis ilmiah yang nanti bisa kita ikutkan untuk mengikuti lomba karya tulis ilmiah. Mantap jiwa. Termasuk kemarin kakak kelasmu itu ikut lomba itu mendapatkan hadiah 5 juta rupiah itu gara-gara menulis itu. Maka kalau kalian itu ya terbiasa menggunakan ejaan yang benar, aturan yang bagus, nanti saat mengikuti lomba juga akan terbiasa untuk mengikuti aturan yang dilakukan. Oh iya kan Itu ya. Jadi bedakan dengan kalau kalian WA-an atau SMS-an dengan ya teman. Jelas ya? Masih ada?
Masih ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Selamat menulis. Semoga sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. See you later. Dadah Bu Guru. Selesai Bu. Sama. Ya aku ada, aku belum sunat. Yuk. Ya, terima kasih Ibu Dr. Anda Siti Maisaroh MPD yang telah memberikan materi menulis itu gampang dan menyenangkan dan sudah diberikan secara panjang lebar dan kepada anak-anak semua yang sudah mendengarkan dengan cermat, mendengarkan dengan seksama. Mohon apa yang sudah diberikan oleh Bu Siti Maisaroh untuk dipahami. Ada tugas yang juga harus diselesaikan untuk besok pagi dikumpulkan melalui Google Form seperti tadi pagi. Anak-anak saya yang tercinta, kiranya ini sudah sampai pada akhir materi, maka sebelum materi ini ditutup, mungkin ada pengumuman lain dari panitia, ada game dari panitia, atau mungkin ada quote dari panitia yang akan disampaikan oleh Ibu Evi Rohayati Eskom. Kepada Ibu Evi Rohayati Eskom, waktu dan tempat kami serahkan sebelumnya. Amat dong, riwayatmu amat lo. Jadi masih dolanan lo kompetisan. Guys. Woi, guys. Iya, Ki. Kapok bari kita setel. Makan dulu, Ki. Saya teh dijimun toh kan. Buksi. Dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana masih semangat anak-anak? Semangat Bu. Semangat sukses Bu. Kenalan? Ya. Ya, perkenalkan nama Ibu Bu Evi, bisa disebut Bu Evi. Bu Evi Rohayati. Saya mengajar di PTIK. Halo. Halo. Ada yang namanya Mas Faiz? Boleh kenalan? Ada? Halo? Monggo Bu. Ya, oke. Saya lanjutkan ya. Monggo. Kita absen ya. Mas Faiz ada? Halo? Ada nggak yang namanya Mas Faiz? Jenenge Faiz metu. Faiz. Halo? Faiz. Ada nggak yang namanya Faiz? Ada nggak? Faiz. Yang namanya Hafiz? Ada nggak? Hafiz Al-Quran. Mana yang namanya Mas Hafiz mana? Kancing kakinya. Mana coba? Ya. Mas Hafiz dari SMP mana? SMP? SMP 2. Oke ya. Nanti kita tak kenal maka tidak sayang gitu ya. Ya. Kita nanti akan membuat game. Oke, perhatikan. Sudah? Nanti kita akan membuat game. Gamenya adalah dalam hitungan maksimal 10 menit dari sekarang.
Perhatikan, dalam hitungan 10 menit dari sekarang, kalian nanti silakan mencari teman sebanyak-banyaknya pada Zoom meeting ini. Minimal nanti 20. Minimal nanti 20 siswa. Lengkap beserta dengan nama. Perhatikan. Tulis ya. Cari teman sebanyak-banyaknya. Yang kalian tulis yang pertama adalah nama, asal sekolah. Ya. Nama, asal sekolah. Dikirim nanti dikirim ke Telegram. Semuanya apa satu orang doang Bu Ya, oke ya. 10 menit dari sekarang. Oke. Gitu ya. Ya. Kemudian yang kedua, nanti silakan kalian menampilkan kemampuan kalian di bidang apapun, bakat kalian di bidang apapun. Ya, kalian tampilkan pada Telegram. Jadi ada dua. Yang pertama adalah mencari teman sebanyak-banyaknya. Ya, yang pertama mencari teman sebanyak-banyaknya dalam hitungan 10 menit nanti. Kemudian yang kedua, sampaikan kemampuan kalian, bakat kalian. Ya. Kemudian kalau yang belum punya, saya belum punya bidang apapun Bu. Kalian pengen mengembangkan bidang yang ingin kalian kembangkan di bidang apa, nanti sampaikan di Telegram. Oke? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Ada? Belum tahu. Ada pertanyaan? Betul. Gak ada ya? Yang ngomong teman satu orang apa semua? Satu orang, tugas satu orang itu. Gimana? Masing orang. Tugas individu. Bingung lagi. Tugas individu. Setelah ini nanti kan caranya bagaimana? Nanti kan di sini kan Zoom-nya belum ditutup. Kalian kenalan di situ, kemudian kalian teruskan di situ. Ingat, minimal 10 orang. Maksimalnya sebanyak-banyaknya. Gitu ya? Halo, bisa dipahami? Bisa. Bisa ya? Untuk kuis yang pertama, oke. Untuk kuis yang pertama, kita mulai dari hitungan sekarang. Oke ya? Dari hitungan sekarang. Teknisnya nanti kita kasih kesempatan 10 menit ya Pak. Kita memberi kesempatan nanti 10 menit. 10 menit kalian harus mendapatkan teman sebanyak-banyaknya. Oke? Hitungan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini nama panggilan apa nama panjang? 9 Bu. Ya. 9. Nama lengkap lebih baik, nama panggilan. Oke. John, baik kita Anda 1, 2, Taufik, 3, Doni. Parmen. Kita tanggung. Oke, saya berikan kesempatan. Silakan. Yang tutup karya barang sampai ke semua. Ya, oke ya. Jawaban segera kami tunggu. Nanti yang mendapatkan tempat yang paling banyak pasti ada yang tunggu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan ke proses hukum. Aku dewe ndak kuat. Kuwi, Cok. Ngotong. Kampret jauh sih. Gaya apa sih? Aku bingung.
saya ulangi tadi tugas dari SI Rohayati ya. Jadi nanti silahkan Anda saling berkenalan, cari teman sebanyak-banyaknya di situ. Iya, Ya. Pak. Terus nanti dikirim ke Instagram. Nanti yang terbanyak, ya yang terbanyak itu ada sesuatu. Satunya nanti apa pokoknya yang terbanyak. Dengar nggak? Yang nggak penting itu. Boleh nggak, Pak? Saya nih ya, saya mute ya. Duduk boleh nggak, Pak? Hah? Ulangi Pak, ulangi. Tak matikan Ulangi dulu. Pak. Ulangi Pak, ngedet Pak, nggak dengar. Ya, saya ulangi ya. Untuk tugas dari Bu RI itu game bahwa nanti silakan cari nama teman kamu sebanyak-banyaknya. Dengan jalan apa? Dengan cara ya tanya di sini. Ini kan saya hidupkan. Ini kan Zoom-nya 24 jam. Ya. Nanti saya akan tanya namanya siapa, alamat mana. Boleh pakai chat ini juga nggak apa-apa. Nama saya ini tinggal di copy paste nanti masukkan ke Telegramnya. Ya. Tuh, waktunya 10 menit. Sambil mencari-cari itu saya putarkan saya putarkan lagu-lagu dulu sama profil SMA 3 Bidadari. Jadi waktu 10 sampai 15 menit. Karena ini masih ada waktu, itu silakan berkomunikasi, bisa lewat chat, bisa lewat Telegram, bisa lewat YouTube. Terserah, silakan. Dulu, terima kasih. Selamat mengerjakan dengan sebaik-baik. Sing sak musuh nang jualan. Ojo gitu ya.